Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Semoga kita terus diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat tetap bermain dan belajar hingga saat ini. Di materi pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang peristiwa alam di buku tematik kelas 1 SD, tema 8, subtema 4 yang berjudul bencana alam. Sebelum kita ke materi, apakah ada yang tahu apa itu bencana alam? Bapak akan menjelaskannya. Bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam. Bencana alam kadang-kadang terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Contohnya, bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, kemarau panjang, dan banjir. Itu semua disebut dengan bencana alam. Bencana alam juga terjadi karena ulah perilaku dari manusia yang tidak menjaga lingkungannya dengan baik. Contohnya, seperti membuang sampah sembarangan ke sungai ataupun ke selokan, dan juga menebang pohon secara liar. Itulah contoh-contoh perilaku atau ulah manusia yang merugikan lingkungannya. Agar tidak terjadi bencana alam, kita harus menjaga alam dan lingkungannya dengan baik. Setelah anak-anak mengetahui tentang pengertian dari bencana alam dan juga contoh dari bencana alam, selanjutnya anak-anak bisa langsung ke materi berikutnya, yaitu mengenai apa itu bencana alam dan bagaimana bencana alam itu bisa terjadi. Nah, sekarang anak-anak, Bapak akan menjelaskan apa dan bagaimana bencana alam itu bisa terjadi. Yang pertama, banjir. Banjir terjadi ketika musim hujan. Hujan terjadi terus-menerus. Saluran air tersumbat oleh sampah. Dan ini menyebabkan air tergenang. Air yang menggenang tak terkendali disebut banjir. Yang kedua, kemarau panjang. Kemarau panjang terjadi saat hujan tidak turun. Hujan tidak turun menyebabkan udara yang panas. Panasnya udara menyebabkan kekurangan air. Tanah menjadi kekurangan air. Pohon dan tumbuhan banyak yang mati dan layu. Yang terakhir, angin puting beliung. Angin ini bertiup sangat kencang, membentuk lingkaran dan dapat menghancurkan lingkungan kita. Nah, sekarang anak-anak, Bapak akan menampilkan tayangan tentang sebab dan akibat banjir. Di suatu hari, di desa yang cerah, para warga sedang beraktivitas dengan biasanya. Sawah-sawah yang subur dan tumbuhan yang hijau mencukupi kebutuhan warga tersebut. Sapi-sapi pun memakan makanannya dengan sangat lahap. Pohon-pohon terlihat sangat hijau dan saling rapat. Namun, semua itu membuat warga terlena. Mereka membuang sampah sembarangan ke sungai dan juga melakukan penembangan liar secara semena-mena. Sungai terlihat sangat kotor dan dipenuhi oleh sampah yang dibuang oleh warga. Sampah yang tidak bisa terurai membuat sungai menjadi tersumbat dan musim kemarau pun tiba. Pohon-pohon yang asalnya subur, hijau, sekarang menjadi gersang.
Pohon yang seharusnya menjadi sumber resapan air, kini telah sirna. Hujan pun tiba dengan derasnya, secara terus-menerus. Sungai yang tersumbat oleh sampah membuat air meluap ke atas permukaan, sampai kepada pemukiman warga. Para warga mengungsi, menyelamatkan harta bendanya. Dari atas bukit, warga melihat desa mereka dengan penuh rasa penyesalan. Setelah air surut, warga kembali ke desanya. Mereka mulai membersihkan lingkungan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, hujan pun kembali tiba. Air mengalir dengan lancar. Pohon-pohon baru mulai tumbuh dengan subur. Warga pun terlihat gembira karena desanya tidak terjadi lagi banjir. Di slide selanjutnya, di sini ada sebuah gambar dari bencana alam. Apakah anak-anak ada yang tahu apa bencana alam ini? Ya, benar. Ini adalah bencana alam puting beliung. Udin dan teman-teman sedang bermain di dalam ruangan. Tiba-tiba terdengar suara menderu. Suara itu datang dari angin yang bertiup kencang. Rupanya datang dari angin puting beliung. Ibu segera menutup pintu dan jendela dengan rapat. Udin dan teman-teman bersembunyi di tempat yang aman. Edo dan temannya berada di luar. Mereka baru pulang bermain. Edo dan temannya menyelamatkan diri dengan bertiarap di tanah datar. Anak-anak sekalian, coba amati gambar berikut ini. Ini adalah cara bagaimana berlindung dari angin yang kencang. Gambar pertama yaitu bersembunyi di dalam gorong-gorong. Gambar kedua yaitu bersembunyi di bawah jembatan dengan melipat tubuh. Gambar ketiga, tiarap di tanah yang datar. Dan gambar terakhir, bersembunyi di balik tembok dengan melipat tubuh. Kita sering mendengar kabar bencana alam terjadi di suatu daerah. Bencana alam seringkali datang secara mendadak. Harta benda banyak yang hilang. Korban bencana alam memerlukan bantuan. Apakah perilaku yang tepat saat mendengar ada bencana alam? Di sini kita bisa lihat ada 4 gambar. Yang pertama, menyelamatkan harta bendanya. Yang kedua, membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, bermain-main. Dan yang keempat, bergotong royong saling membantu. Apakah perilaku yang tepat? Perilaku yang tepat yaitu gambar pertama dan gambar keempat. Yang gambar pertama yaitu saling membantu dan menyelamatkan harta benda. Dan gambar keempat yaitu saling bergotong royong untuk membantu orang yang mengalami bencana. Gambar kedua merupakan perilaku yang salah, yaitu membuang sampah sembarangan ke dalam sungai. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya bencana alam, yaitu banjir. Jika ada orang lain atau saudara kita tertimpa musibah atau bencana alam, maka kita wajib untuk membantunya. Membantu korban bencana tidak harus memberikan uang, tapi bisa juga menghibur korban agar mereka senang dan tidak bersedih lagi. Seperti yang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya. Mereka bernyanyi naik-naik ke puncak gunung untuk menghibur anak-anak korban dari bencana alam. Nah,
Sekarang, anak-anak, marilah kita untuk menyanyikan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Apakah di sini anak-anak ada yang tahu lagu tersebut? Yang tahu, boleh kita bernyanyi bersama. Yuk anak-anak, langsung saja kita mulai lagunya. Terima kasih anak-anak telah menyanyikan lagunya. Itu adalah materi terakhir yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.